Assalamualaikum sobat. Kali ini kita akan masuk di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Kita akan ziarah di Gunung Serandil, tepatnya di Mandalagiri. Semoga dengan wisata religi kita akan senantiasa ingat akan sebuah kematian, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, dan yang abadi yang akan kita lihat seperti jejak petilasan yang kita lihat nanti. Ini momen posisi seperti di Gunung Tidar. Bisa menjadi inspirasi kita bahwa sesungguhnya kita hidup diberi kesehatan untuk dinikmati, dan jangan lupa beribadah kepada Allah, karena Allah yang memberikan nikmat dan kesehatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita masuk di wilayah Gunung Serandil. Bon nganu Pak, bon sing daftar. Oh nggih. Seperti yang kita lihat di sini, ada arca-arca peninggalan ajaran agama Buddha. Arca ini sebelum ajaran agama Islam yang dibawa oleh para saudagar dari Aceh menuju ke tanah Jawa. Di Jawa sudah memiliki agama, yaitu ada ajaran agama Hindu, ada ajaran agama Buddha. Inilah tempat wihara yang berlambangkan meditasi. Seperti yang kita lihat di sini, sahabatku, sebuah fenomena alam yang mana kita dilihatkan satu sisi sebuah wihara Serandil, dan satu sisi musola dalam peribadatan ajaran agama Islam. Sebagaimana lakum dinukum waliyadin, bila mana agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Mari kita telusuri sobat. Jejak religi di wisata Serandil ini berlogatkan religi spiritual yang bernuansa agama. Bagaimana kita menyikapi dan saling menghormati sebagai warga Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap kita satu tujuan, yaitu apa? Menjaga kelestarian kebudayaan, juga menjaga tali ukhuwah Islamiyah, dan saling menghormati sesama kepercayaan. Semua itu bisa terlaksana apabila kita memiliki keyakinan yang berbeda-beda tapi mampu menjaganya. Inilah puncak Serandil. Bisa dilihat di sini, puncak ini apabila di daerah Rahtawu itu seperti di tempat yang biasa. Ini banyak sekali. Nah, seperti petilasan. Ini yang Panembahan Agun. Di tempat seperti ini dahulu, sebelum Indonesia menjadi negara yang hakiki, Indonesia itu berbentuk kerajaan Majapahit
yang terkenal dengan sebutan Eyang Lawu atau Prabu Brawijaya. Ajaran-ajaran seperti ini yang mampu mendekatkan kita kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita telusuri. Ini puncak Serandil memiliki makna di dalam ajaran agama Islam. Kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau di ajaran kepercayaan kejawen bisa dikatakan tawaf seperti ini sampai 7 kali. Inilah puncak Serandil. Subhanallah. Tilasan. Ya, inilah puncak Serandil. Kalau di sini ada petilasan Eyang Semar. Kalau di Puncak Tidar di daerah Magelang namanya Puncak Tidar. Kalau di sini namanya Puncak Serandil. Nah ini Semar. Nah ini untuk tempat meditasi. Nah di sini memiliki aura tersendiri. Tetap Indonesia harga mati. Nah ini bahan. Ya, kalau di Puncak Rahtawu bertempat di Puncak Songolikur Eyang Semar. Kalau di Magelang ada di Puncak Tidar, ada Syekh Subagir. Kalau di Serandil sini daerah Cilacap ini ada di Puncak Serandil. Semoga menjadi pengetahuan kita untuk wawasan religi. Inilah bentuk kepercayaan Indonesia yang ini. Kalau di tempat peribadahan namanya Akhtar, dan kalau ini kalau di dalam Islamnya tempat ini dinamakan aula. Nah, ya kayak ritual. Baru 2025 kemarin baru dipugar. Satu tahun. Ini petilasan Nini Dewi Tunjung Sekar Sari. Beliau ini salah satu Sri Kandi yang waktu itu memperjuangkan hak-hak wanita, karena dahulu kala itu wanita itu cukup masak, macak, dan manak. Tapi dengan adanya nenek ini, manusia wanita bisa memiliki harkat derajat yang sama seperti laki-laki, bisa menjadi RT, RW, bahkan bisa menjadi gubernur sampai sekarang ini. Sesama penggiat ataupun sesama yang memiliki kepercayaan jangan sampai terpecah belah. Kalau dalam ajaran agama Islam, setelah kita tawaf mengelilingi Ka'bah, kalau di sini mengelilingi Puncak Serandil, setelah tawaf rukun yang terakhir melempar jumrah, dan inilah bentuk terowongan Mina. Dari sinilah kita mampu untuk melempar aura-aura yang negatif, kita ambil yang positif, yang dulunya nakal menjadi baik, yang
dulunya orang bermaksiat menjadi beriman. Shallu ala nabi. Sahabatku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati selama kita diberi kesehatan, jangan lupa kita selalu mengharap selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung dikasih sehat, jangan lupa kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Sahabatku, setelah kalau di sini, kalau dalam ajaran agama Islam, kita setelah tawaf kita disunahkan untuk sholat di Hijir Ismail atau yang terkenal dengan talang emas. Kalau di sini serandil sini bentuk seperti gua, namun di sini terdapat batu-batu karang. Di sini juga ada petilasan Babu Hawa Sri Komoyo Biribu. Ana duit Pak Tok. Nggih. Jiko. Shallu ala Nabi Muhammad. Jiko Pak Tok. Nah, 5.000. seperti yang kita lihat di sini, kita menuju akhtar ataupun petilasan. Ini bersama rekan kita, Mas siapa namanya? Dani. Mas Dani dari Cilacap, Kroya, apa? Binangun, Desa Ngalangamba, Kecamatan Binangun. Nah, ini nanti masuk YouTube. Setelah monggo kita menelusuri jejaknya seperti kita melewati atau kita tawaf di Masjidil Haram sama 7 kali kita berputar dan searah dengan jarum jam. Ada petilasan, ini sudah berbaur Islamiyah. Kalau di sana tadi berbaur kejawen ataupun suatu kepercayaan, ini kita sudah memasuki ajaran antara spiritual kejawen dan Islamiyah, berbentuk seperti makam-makam para nabi dan aulia. Subhanallah. Janganlah kita menjadi orang yang sok suci. Janganlah kita menjadi orang yang seneng menyalahkan kalau kita masih cinta sama dunia. Mari kita hargai pendapat, kita menghargai sebuah pendapat orang lain. Mari kita menghormati penghayatan ataupun kita menghormati sebuah keyakinan dari teman-teman yang Dewi Sri Sumarni. Yuk lanjut, kita menuju ke akhtar yang sangat luas. Kali ini, kalau itu tadi akhtar berbentuk Islamiyah, kalau di sini masih berbentuk Islamiyah. Kalau di daerah Demak, tepatnya di belakang Masjid Agung Demak, ada Syekh Maulana Maghribi. Di Serandil juga ada petilasan
Maulana Maghri. Jadi apabila kita masih memiliki keyakinan kejawen, itu juga baik, karena Kanjeng Sunan Kalijaga itu membawa batik lurik atau tidak berbentuk jubah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini sudah berbaur Islamiyah. Kalau yang tadi kita sejak awal tadi kita masih berbaur kejawen. Di sini ada Syekh Maulana Maghribi. Ya. Nah, kalau di sini setelah dari Syekh Maulana Maghribi, kita menuju ke tempat Sultan Murahidin, Simbah Gusti Agung. Ini berbentuk apabila di daerah Demak itu seperti Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raja Demak, putra Prabu Brawijaya yang bernama Raden Fatah. Dari pemerintahan Raden Fatah turunlah ajaran-ajaran agama Islam menyeluruh ke pelosok Jawa sampai Indonesia. Sahabatku, semoga apa yang kita lihatkan, apa yang kita rasakan, seperti yang sudah saya sampaikan, semoga jangan sampai salah paham. Alhamdulillah, setelah kita dari samping ke atas, kita akan naik di puncak Serandil. Kalau di Kudus ada Kanjeng Sunan Muria, kalau di Tidar ada Kanjeng Sayyidina Syekh Subakir, kalau di sini ada tempat bersejarah. Mari kita menaiki puncak Serandil. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kita nanti akan berdoa di puncak seperti kita sudah yakin dengan keyakinan kita. Karena sebuah titian ajaran agama itu bila sudah menyatu dalam hati, insya Allah kita akan sampai di puncak. Ndak medeni. Yang penting pegangan. Udah sampai itu loh. Kita sudah naik ke puncak. Inilah puncak Serandil. Kalau kita di Muria, terkenal dengan tangga dari Muria, Kanjeng Sunan Muria. Kalau kita di Tidar, puncak Tidar. Kalau di sini puncak Serandil. Alhamdulillah kita sudah sampai. Cukup waktu 10 menit. Kita sudah sampai di puncak Serandil.
Amit Bu nggih. Rombongan saking pundi Bu? Saking pundi? Oh nggih nggih. Kula saking Demak niki. Di sana. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Serandil. Inilah bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah memiliki keyakinan, meskipun ada berjuta-juta Tuhan, tapi kita sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun kita Jawa, walaupun kita Sunda, kita tetap yakin. Walaupun Allah tidak terlihat, tetap yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak Serandil yang berada di tepatnya di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Subhanallah. Itu laut, pematang sawah. Subhanallah. Dari sini kita mampu belajar bersama alam. Kita akan rasakan nikmatnya dunia, karena adanya alam ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita masuk melalui gerbang Kejawen sampai di Maulana Maghribi, dan kita sampai di petilasan atas Serandil ini dengan terkenal sebutan Lang-lang Buana. Bermakna setelah kita dari kecil diajarkan sebuah keyakinan, diajarkan sebuah agama, tapi kita belum mampu, setelah kita dewasa ataupun sudah tumbuh usia, tercipta di atas puncak Serandil ini, setelah melanglang buana, kita menjadi insan untuk bertakwa kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala nabi. Kita expo petilasan di puncak Serandil yang bernuansa Kejawen klasik dan Islamnya, terkenal dengan sebutan yang Lang-lang Buana. Masya Allah. Ini sebuah serumbu ataupun aula, dan itu tempat peristirahatan apabila ada yang mau menenteramkan hati, mau ketenangan jiwa. Kalau di dalam ajaran agama Islam, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, dengan ingat kepada Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah akhtar tentang yang Lang-lang Buana. Dibangun 2014. Nah, ini akhtar beliau. Nah, berbentuk, setelah kita yakin dan keyakinan, ini sudah berbentuk Ka'bah. Itulah bentuk dari spiritual kita yang dulu Kejawen menjadi Islam, dan itu menjadi tawaf. Makanya sebelum kesini kita disunahkan tawaf 7 kali, terus sowan kesini hajat kita terjawab oleh Allah. Demikian petilan yang ada di kota Cilacap, tepatnya di Gunung Serandil. Semoga wisata ini bisa menjadikan suatu hal yang spiritual kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
sowan dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita hajatkan selalu terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita turun gunung, mohon hati-hati karena wes kita sudah sampai. Kowe laren dhisik nek ana ora apa-apa, Nduk. Oke lho. Sahabatku, di mana-mana apabila kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan, bukan disunahkan, untuk sesuci atau toharoh. Di sini juga ada sumur banyu Purwitosari untuk keberkahan. Dan apabila kita, ini bentuk sumurnya, kalau di tempat eyang itu namanya sendang. Nah, kalau untuk di daerah Mekah namanya sumur Zam-Zam, kalau di sini sumur Purwitosari untuk wudhu atau untuk bersuci atau membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Amit. Kita sudah putaran dan kita sudah simak bagaimana sebuah peradaban di daerah Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, mampu menyatukan sebuah keyakinan yang dulunya dari ajaran agama Hindu, ajaran agama Buddha, dan agama Islam tetap bisa bersatu, saling menghormati antara satu dan lainnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Di sini ada sebuah petilasan Dul Wira Pangeran Setu. Di sini juga ada sebuah petilasan Juragan Dampo Awang. Masya Allah. Di sini ada sebuah arca. Seperti di puncak Songolikur, diapit oleh patung Ganesha. Dan di tengah-tengah altar wihana Tri Ratna Srandil ada sebuah patung. Patung ini berbentuk seperti Algujo. Ini memperlambangkan apabila kita tidak mengikuti aturan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan siksaan yang pedih. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahi nikmat itu. Tapi apabila kita kufur, siksaan Allah sangat pedih. Ini bentuk dari malaikat Zabaniyah yang kerjaannya nyiksa orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Atas jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi yang menonton video ini, semoga yang punya hutang lekas lunas, sakit lekas sembuh, punya masalah lekas diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.